Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita menemukan keseimbangan antara memimpin orang lain dan menjadi produktif. Kepemimpinan bisa lahir karena produktivitas seseorang. Karena itulah anggota tim mau mengikuti kita. Jika kita bekerja dengan baik, orang lain akan terdorong mencari tahu alasannya. Mereka mau mengamati dan belajar dari kita. Mereka bersedia menerima arahan karena ingin kita mengembangkan mereka. Di sanalah kepemimpinan biasanya bermula. Katakanlah kita orang yang sangat produktif dan orang lain mulai mengakui kita handal di bidang tersebut. Mereka mulai meminta bantuan kita meski kita belum mengemban tanggung jawab resmi sebagai pemimpin. Apa yang harus dilakukan? Menolong mereka akan merampas waktu kita sehingga menurunkan produktivitas. Akankah kita menolong mereka meski kita jadi lebih sulit memenuhi tanggung jawab dan menuntaskan pekerjaan kita? Banyak orang tidak mau terusik di sini. Namun katakanlah kita mencintai pekerjaan kita dan kita ingin menolong orang lain. Maka kita menyisihkan waktu untuk mereka dan membereskan tugas yang tak dapat mereka rampungkan dengan bekerja lebih lama atau lebih cerdas. Selama masa ini, mungkin kita akan menghabiskan 90% untuk menjadi produktif dan 10% untuk memimpin. Jika kita bekerja di perusahaan yang menghargai dan mengganjar karyawan produktif yang menolong timnya, kita mungkin akan diberi tanggung jawab untuk memimpin. Namun, kita akan mengerjakan itu bersama dengan tanggung jawab lain. Ini pasti terjadi bila kita seorang pengusaha atau pekerja mandiri. Disinilah kita perlu mulai mengelola diri antara menyelesaikan tugas dan memimpin. Mungkin keseimbangan bergeser dari 90, 10 ke 80, 20. Pada titik ini, ada dua hal yang amat penting. Prioritas dan delegasi. Akan tiba saatnya, waktu kita terkuras habis. Kita perlu berhenti untuk melakukan beberapa hal yang perlu kita delegasikan. Untuk menentukan tugas yang bisa dialihkan, tanyakan keempat hal ini. 1. Apa saja yang harus saya lakukan sendiri? Ada beberapa tugas yang tidak bisa didelegasikan. Tanyakan. Hal yang harus dilakukan hanya oleh diri kita dan tak bisa didelegasikan. Tanggung jawab ini harus menjadi
prioritas utama kita. 2, apa yang memberi perusahaan keuntungan besar. Beberapa hal yang kita lakukan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena kekuatan terbesar kitalah yang dipakai di sana. Inilah hal-hal dalam zona produktif kita yang semestinya tidak didelegasikan ke orang lain. 3, apa yang memberi saya imbalan setimpal. Ada beberapa tugas yang senang kita kerjakan. Jika hasilnya menguntungkan, baguslah. Jika tidak, kita harus belajar melepaskannya. Jika kita ingin produktif, kita harus mencoba belajar bersukacita dengan melakukan aktivitas yang paling menguntungkan dan mendisiplinkan diri kita di sana. Yang 4, apa yang menghasilkan produktivitas dan kepemimpinan dalam diri orang lain. Ketika banyak orang membayangkan delegasi, mereka berfokus pada keuntungan yang mereka nikmati. Mereka tahu delegasi memberi waktu luang untuk mengambil tanggung jawab tambahan. Misalnya memimpin, dan itu baik. Namun ada manfaat lain dari delegasi. Pada awalnya kita perlu meluangkan waktu, tetapi manfaat dari delegasi adalah orang lain bisa bertumbuh dalam produktivitas dan kepemimpinan. Dalam jangka panjang, kalau kita mau mendelegasikan dengan tujuan memberikan nilai tambah sama orang lain, manfaatnya akan terasa bukan hanya pada orang tersebut, tapi juga pada perusahaan. Jadi itulah keseimbangan antara memimpin orang lain dan bagaimana kita berproduktivitas. Jadi saat kemampuan memimpin dan tanggung jawab meningkat, keseimbangan waktu yang kita gunakan untuk memimpin dan menjadi produktif pun akan berubah. Jika kita pandai memperlengkapi dan mengembangkan orang lain, mungkin kita akan menggunakan 90% waktu untuk memimpin dan mencetak ulang pemimpin lainnya. Sisanya mengerjakan tugas lainnya. Akan tetapi, jika pada titik tertentu kredibilitas kita di mata tim mulai terkikis, kita perlu lagi menyediakan waktu lebih banyak untuk menjadi produktif. Produktivitas adalah mesin yang menggerakkan kredibilitas kita. Salam untuk terus menyeimbangkan kepemimpinan dan produktivitas. Salam untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan di dalam diri kita. Dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.